Hai, di video kali ini gue pengen gibain aja, sebenarnya nggak gibain sih. Gue pengen bahas satu barangnya yang kebetulan bulan lalu gue dikirimin gamepad Ajas Galaxy GP100. Dan menurut gue dia ini gila banget sih. Harganya 400.000 kecil, dan fiturnya menurut gue juga gila, kayak analog sticknya udah TMR, Hall effect, dan juga dia buttonnya semuanya udah mechanical. Jadi memang tipikal Ajas banget, yang dimana harganya dibikin serendah mungkin dan masukin semua fitur yang bisa mereka masukin di harga jualnya segitu. Tipikal Ajas banget lah. Dan ini ngingetin gue kayak pas zamannya Ajas AK820 yang kemarin, kayak gasket mount bla bla bla, harganya cuma 300 ribuan. Ya ini lumayan ngingetin gue persis sih kejadiannya sama itu. Jadi gue penasaran, gue udah pakai sebulanan dan gue pengen share ke kalian kira-kira experience gue sama gamepad ini kayak gimana dan kualitasnya bagus atau enggak. Gue dapat yang versi warna putih, tapi dia ada versi warna hitam juga kalau kalian suka warna hitam. Dan dia tuh secara desain menurut gue cukup simple sih ya, nggak aneh-aneh. Dia tuh di bagian gripnya itu ada kayak transparannya gitu, jadi kelihatan motor vibrationnya. Dan di bagian gripnya dia juga ada tekstur titik-titik, plus di bagian belakangnya juga ada tekstur. Jadi dia nggak licin, dan perlu diingat dia nggak ada karet sama sekali, tapi overall pas gue pegang, dia nggak berasa licin, jadi gue nggak ada isu. Di bagian sampingnya juga ada kayak RGB strip gitu, dan ini bisa dimatiin kalau kalian nggak suka. Desainnya menurut gue sih cukup simple, nggak aneh-aneh, gue cukup suka. Build quality-nya bagus buat di harga 400.000, jadi bukan yang wah 400.000 gila banget build quality-nya, nggak kayak gitu. Dan ini udah pernah jatuh 2 kali sama gue, dan nggak ada suara yang bergerak di dalam gamepad sih, jadi harusnya masih aman aja, udah jatuh 2 kali. Buat layoutnya dia pakai layout Xbox XYAB kayak begini, dan secara ergonomis pun dia juga lumayan mirip sama Xbox. Jadi secara ergonomis dia mantap, gue suka, no issue sama sekali, nyaman dipegang lama. Ini enak lah secara grip ya. Dan kayaknya ini pertama kalinya gue ngerasa keganggu sama back button. Dan ya, ini back buttonnya gampang banget kepencet sama gua selama gua pakai kurang lebih sekitar sebulanan. Dan dia tuh sebenarnya gua agak bingung ya, karena di Apex 4 sama di Vader 4 Pro dia tuh lokasi back buttonnya lumayan mirip sebenarnya sama si GP100. Tapi di kedua gamepad itu gua nggak gampang kepencet. Nah di sini gampang kepencet. Kayaknya sih feeling gua karena si back buttonnya ini memang dia rasanya lebih ringan. Jadi kalau tensionnya dibikin sedikit lebih berat, harusnya jadi lebih nggak gampang kepencet. Tapi itu experience gue aja ya. Gue nggak tahu apakah di orang lain juga gampang kepencet atau enggak. Minimal yang gue rasain kayak gitu. Terus buat button layoutnya kayak yang tadi gue bilang, dia layout Xbox. Jadi overall nggak ada issue. Buat home button, select, start, semuanya posisinya di tengah. Dan gue nggak ada komplain juga selama pemakaian ini. Buat mechanical buttonnya gue sendiri nggak ada komplain. Intinya mechanical button menurut gue lebih enak daripada button membran biasa yang ada di gamepad-gamepad yang tentu saja belum mechanical gitu ya. Terus untuk face buttonnya sendiri di unit gue, dia ada wobbly, tapi wobbly-nya nggak lebay kayak di Apex 4 yang kemarin gue review ya. Dia tuh wobbly banget, tapi di sini enggak sih. Jadi nggak ada suara-suara krecek-krecek pas digoyangin juga. Jadi nggak ada masalah. Terus buat di PT juga enak karena dia udah mechanical juga. Jadi buat main game fighting kayak Tekken, gue kebetulan main Tekken, dia buat input EWGF dan segala macam inputnya gue nggak ada isu. Intinya ini enak buat main game fighting. Terus buat bumper RB sama LB-nya sendiri juga posisinya oke dan bentuknya bagus. Jadi kalau dipencet dari sisi manapun dia nggak ada yang mati atau susah dipencet gitu. Jadi nggak ada masalah. Buat triggernya sendiri dia tensionnya menurut gue pas, nggak keringanan, nggak terlalu berat. Jadi buat main game racing ini mantep. Dan kalau kalian main game FPS, dia ada fitur trigger lock-nya, dan trigger lock-nya pun juga mechanical. Jadi ya ini hal yang bikin gue lumayan nggak nyangka dia harga 400.000 tapi fiturnya kayak begini. Lanjut buat analognya dia pakai TMR Hall effect. TMR Hall effect itu apa? Intinya yang paling gampang bisa gue jelasin adalah dia ini adalah versi terbarunya dari Hall effect stick ya, yang dimana dia lebih durable, lebih mantap, lebih presisi, lebih power efficient juga. Jadi baterainya nggak lebih boros. Dan ya gampang kayak gitu, gue nggak akan jelasin secara teknis. Dan dari sisi circularity-nya pun dia juga bentuknya bulat ya, errornya di 1%-an kurang lebih. Dan gue nggak ngeliat
si gamepad ini bisa diganti bentuknya jadi kotak gitu. Gue nggak lihat di manualnya ada, harusnya sih dia cuman bisa mentok di bulat doang gitu. Terus buat feel atau tension dari si analognya ini lumayan ngingetin gue sama feel-nya dari Gear Cyclone 2 Pro, yang dimana dia tuh feel-nya berat di awal terus tiba-tiba ringan di akhir. Kayak kalau di keyboard tuh kayak keyboard yang switch-nya itu pakai spring dual stage gitu. Jadi berat di awal, ringan di akhir, dan ya jujur gue nggak begitu suka sama feel kayak begini, tapi balik lagi itu selera aja. Mungkin ada yang suka, tapi secara overall dia smooth-smooth aja. Gua nggak ada masalah selama pemakaian. Ini pure selera aja. Terus buat koneksinya selama gue pakai ini, gue selalu pakai di mode dongle dan itu no issue sama sekali, mulus-mulus aja, nggak pernah keputus. Dan ya, secara koneksi dia mantep, dan buat polling rate sendiri dia di 1000 Hz dengan latency yang udah rendah menurut gue. Dan ya overall koneksi dongle-nya mantap, nggak ada isu. Dan buat konsol yang lain, di manualnya sih gue nggak lihat ada tulisannya, jadi anggap aja nggak bisa buat konsol yang lain kayak PS3, PS4, Xbox, dan semacamnya. Dia punya fitur turbo atau rapid trigger, jadi bisa mencet satu tombol terus-terusan tanpa kalian harus mencet terus-terusan. Dan selain itu dia juga back buttonnya bisa di remap, terus dia juga punya fitur buat kalibrasi si analog sama si triggernya lewat kombinasi button. Jadi jangan lupa buat baca manual booknya karena di situ ada keterangannya. Terus dia punya fitur gyro, dan gyronya sih works oke-oke aja ya. Dan kebetulan gue udah nggak ada Nintendo Switch lagi, jadi gue nggak bisa tes karena di Nintendo Switch tuh gyronya biasanya supportnya lebih bagus buat game-gamenya. Jadi gue kayaknya bukan orang yang tepat buat kalian tanyain, bang gyronya bagus atau enggak. Gue nggak tahu ini bagus atau enggak, cuman ya dia works. Kalau yang gue kurang suka dari gamepad ini sih jujur gue bingung ini bisa disebut sebagai kekurangan atau enggak, karena dibilang kekurangan iya tapi ada positifnya juga. Jadi kalau si gamepad ini masuk ke mode sleep, itu kalau di gamepad lain biasanya kan kita mesti pencet tombol home ya biar dia bisa nyala. Tapi di gamepad ini dia tuh kalian tinggal pencet tombol apa aja dia udah bisa langsung nyala. Dan ya sisi positifnya jadi cepet. Cuman di satu sisi kalau kalian bawa ini ke luar, ke mana-mana buat ya entah kalian pergi kemana gitu ya, taruh di tas atau taruh di pouchnya, karena kebetulan dia dapat pouch juga, dia itu bakalan nyala-nyala sendiri jadinya kalau kalian masukin tas, karena kan udah pasti bakalan kepencet. Dan yang kurang gue suka lainnya sih paling yang soal feel atau tension dari si analog sticknya ya, yang gue bilang tadi di awal. Cuma baik lagi itu selera atau preferensi juga sih, nggak bisa jadiin gue benchmark. Dan selama sebulanan ini gue belum nemu isu apa-apa lagi soal si gamepadnya, kayak analognya apakah ada yang nyangkut atau enggak, buttonnya ada yang nyangkut atau enggak, koneksinya segala macam. Works well, nggak ada isu sih, jadi ya gue seneng-seneng aja selama pakai ini. Overall, Ajas GP100 ini, kayak yang gue bilang di awal, dia gila menurut gue di harga 430-an ribu. Dia udah dapat semua fitur ini wireless, koneksinya banyak, face button dan juga di padnya mechanical, TMR Hall Effect analog sticknya, terus habis itu trigger locknya pun juga mechanical. Jadi fiturnya memang udah lengkap banget menurut gue. Kayaknya bakalan ini jadi top rekomendasi gue mungkin di beberapa bulan ini sampai ke depan, tidak tahu, lihat nanti aja ada barang apa mungkin kan. Terus ya gue udah sebutin semua kelebihan sama kekurangan dari si Ajas GP100 ini, dan ya semua keputusan baik lagi ke kalian. Apakah kalian ingin ini? Terserah kalian. Pokoknya linknya ada di bawah, kalian bisa cek aja. Kalau kalian pengen support channel ini juga bisa dilihat di bawah. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Ajas GP100 ini. Yang terakhir jangan lupa subs. Sampai jumpa di video berikutnya.